Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Fatima Akil Saleh, kelas 9F. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka persatuan dan kesatuan pun menjadi kunci untuk menjaga bangsa Indonesia tetap utuh. Hal ini sebagaimana terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Konsep persatuan kesatuan ini melambangkan satu kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, serta satu kesatuan ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun harus diakui di dalamnya terdapat banyak keberagaman, tetapi tidak membatasi semangat untuk terus bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, bahasa, dan adat kebiasaan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan hubungannya kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang Indonesia tentang diri lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan masyarakat untuk mengenal dan mengetahui setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Suku-suku yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, pedagang laut, dan kedatangan para penjajah ke Indonesia. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perlakuan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang melembaga disebut adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang masih memiliki sistem kekerabatan yang dianut kuat oleh masyarakatnya. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan kedua belah pihak. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya di daerah
Aceh dan Jawa Barat. 2. Patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. 3. Sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan kedudukan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. C. Agama. Agama merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Keanekaragaman suku, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Terciptanya integritas sosial. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antara suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman suku bangsa. Di antaranya 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat kebiasaan, maupun kepercayaan, serta sesuatu yang telah dibawa di lingkungan pertamanya. 3. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih unggul dibanding suku bangsa yang lain. 4. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. 3. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Konflik berasal dari kata kerja Latin confer yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, dapat juga kelompok. Salah satu pihak ingin menghancurkan pihak yang lainnya dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Berdasarkan jenisnya, konflik dibagi menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas. 5. Tindakan anggota masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu pandangan yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan perselisihan. Adapun beberapa gejala masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. 1. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme adalah arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling hebat, paling baik, paling benar, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. 2.
stereotip terhadap kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. 3. Hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 4. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antara kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun konflik juga memiliki akibat negatif, misalnya sebagai berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda atau korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 3. Perubahan kepribadian. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Hampir semua negara yang penduduknya heterogen seperti Filipina dan India termasuk Indonesia, setiap saat dapat terjadi konflik yang bernuansa SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan reseptif. Cara preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Adapun cara reseptif adalah upaya terjadi masalah, seperti penangkapan atau pembubaran secara paksa. Selain itu, ada cara kuratif, merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Sekian presentasi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.